Itu adalah konsekuensi dari karena mereka menolak gembala yang baik. Jadi tangan Tuhan langsung terangkat melawan mereka. Tetapi karena mereka adalah bangsa pilihan, Allah sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun seketika Allah mengangkat tangan melawan mereka, mendisiplinkan mereka, menghukum mereka, tetapi pada akhirnya tangan Tuhan akan terangkat bagi mereka, melindungi mereka, dan menyelamatkan sisa-sisa dari mereka. Jadi saya katakan kepada pihak-pihak dari saudara kita dari agama sebelah, bahwa jangan khawatir. Contohnya dalam perang sekarang yang terjadi di Gaza, kan ada tuduhan Israel mengadakan genocide, mengadakan pemunahan suku bangsa tertentu, khususnya Palestina, ya, dituduhkan kepada Israel dengan serangan Israel yang besar-besaran sekarang terhadap Gaza. Israel menyatakan bahwa yang diperangi adalah Hamas, ya. Cuman Hamas kan bersembunyi di balik penduduk sipil. Nah, di sana terjadi korban, dan jangan salah, loh di sana yang jadi korban ada orang Kristen juga. Di Gaza itu, di Palestina itu. Yang dihancurkan bukan cuma tempat ibadah agama lain, tapi gereja juga ada. Nah, kalau dalam peperangan ini ada tindakan Israel yang tidak berkenan kepada Allah, Tuhan akan hukum mereka, Tuhan akan disiplinkan mereka. Dan nanti akan digenapi puncaknya adalah ketika Tuhan mengizinkan 2/3 dari mereka dibinasakan. Jadi jangan khawatir, saya bilang. Allah yang saya sembah itu Allah yang maha adil. Walaupun Israel bangsa pilihannya, tapi kalau berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Dia, Tuhan akan hukum itu. Dan ini sebenarnya konsekuensi dari karena mereka menolak gembala yang baik. Mereka ada dalam pengaruh gembala yang pandir. Jadi ungkapan dalam Alkitab bahasa Indonesia, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah ini menunjuk kepada Israel yang sudah dicerai-beraikan karena menolak gembala yang baik. Itu memiliki dua pengertian dalam penggenapannya. Yang pertama, Allah akan mengangkat tangan melawan Israel, artinya akan menghukum mereka, akan mendisiplinkan mereka. Tetapi kemudian tangan Allah terangkat bagi Israel untuk menyelamatkan sisa-sisa. Ya. Jadi ayat yang ke-7 ini agak panjang lebar, karena demikianlah untuk memahaminya, ya. Dan latar belakangnya adalah nubuatan dari Sakaria, khususnya di pasal yang ke-11 tadi, ya. Oke, lanjut dulu. Nah, nyambung lagi ke peta zaman ini, ya. Jadi karena menolak gembala yang baik, mereka diserahkan kepada gembala yang pandir. Puncaknya akan digenapi masa aniaya besar. 3,5 tahun terakhir sebelum kedatangan Yesus, ya. Itu tangan Tuhan terangkat melawan Israel. YHWH adalah Allah yang maha adil. Dia akan menghakimi siapapun yang berbuat jahat, siapapun yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Tangannya akan teracung melawan mereka, termasuk kepada Israel, bangsa pilihannya. Itu, ya, tangan Tuhan teracung, terangkat melawan Israel. Tetapi kemudian tangan Allah terangkat bagi Israel. Karena Allah terikat perjanjian dirinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini digenapi ketika ini Sakaria pasal 12 ayat 10. Ketika roh pengasihan dan roh permohonan dicurahkan kepada bangsa itu. Bangsa itu yang telah menolak gembala yang baik sehingga diserahkan kepada gembala yang pandir. Lalu gembala yang pandir di akhir menghajar mereka habis-habisan. Sampai nanti kita lihat ayatnya 2/3 dibinasakan. Yang tersisa diberikan pencurahan roh pengasihan dan roh permohonan sehingga mereka berbalik melihat Yesus, Dia yang mereka tikam, menyesali dosa dan kesalahan mereka, lalu bertobat. Dan di 13 ayat 1 kita sudah melihat suatu sumber terbuka bagi mereka untuk membasuh dosa. Tuhan mengampuni mereka. Jadi ketika mereka menolak Yesus,
Yesus katakan di Matius 23:39, kamu tidak akan melihat aku lagi, gembala yang baik kamu tolak. Allah serahkan kepada gembala yang pandir. Tetapi nanti di akhir Yesus katakan, kamu akan melihat aku. Nah itu digenapi ini di Zakaria 12 ayat 10. Mereka melihat dia yang mereka tikam, lalu mereka bertobat pada kedatangan Yesus yang kedua. Lihat ya, jadi kalimat terakhir ini, kalau kita aplikasikan kepada peta ini, demikianlah gambarannya. Ya. Jadi setelah menolak gembala yang baik, ini coba jemaat bayangkan, sampai sini, tangan Tuhan terangkat melawan Israel Yahudi. Dan mereka hidup begitu menderita sampai nanti masa aniaya besar. Ya Tuhan genapi itu. Tetapi pada akhirnya tangan Tuhan akan terangkat bagi mereka. Melindungi mereka yang lemah. Karena Allah terikat perjanjian dengan Abraham. Ya, oke. Lanjut dulu. Nah, saya tambahkan beberapa ayat untuk melengkapi pengetahuan kita tentang keseluruhan jalannya sejarah ini. Jadi jemaat mendapat gambaran sekarang bahwa perjalanan sejarah dunia benar-benar berpusat kepada perjalanan sejarah bangsa Israel, Yerusalem. Sesuai dengan nubuatan Allah. Karena memang Allah menetapkan demikian. Nah ditolaknya gembala yang baik pada peristiwa penyaliban pun, Alkitab menuliskan itu sudah merupakan kehendak Allah. Sudah Allah rancang-rancangkan sejak semula, bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi coba jemaat bayangkan, nanti kita baca ayatnya ya, 3 ayat ini. Dari penciptaan sampai kiamat, sampai akhir, sampai kemudian masa kekekalan, langit baru, bumi baru bagi orang yang percaya kepada Dia, Kristen sungguh-sungguh, lalu lautan api oleh belerang bagi mereka yang menolak Dia, termasuk Kristen gereja-gereja palsu, itu sudah Allah rancangkan di garis yang berwarna kuning ini. Masa lalu dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Jadi dunianya saja belum Tuhan ciptakan alam semestanya. Di sini yang hanya ada Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sudah merancangkan dari awal sampai akhir. Itu loh Allah yang kita sembah. Kalau kita belajar Alkitabnya, mengejar kelengkapan, keseluruhan, kita akan menangkap bahwa Allah yang kita sembah, YHWH itu, Allah yang demikian. Sejak awal sudah merancangkan semuanya. Coba ya, sekarang kita baca 3 ayat ini. Jemaat fokus kepada yang saya kasih tanda ini ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Siapa dia di sini? Yesus. Jadi kematian Yesus ditolaknya gembala yang baik dalam peristiwa salib itu sudah dirancangkan Allah, merupakan kehendak Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Sejak di masa kekekalan. Oke ya, saya baca lagi. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesus ya, disalib. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Yesus kan, ini berbicara tentang Yesus. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi ketika Yesus diremukkan dengan kesakitan, ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, penebus dosa, itu adalah kehendak Tuhan. Walaupun yang melakukan bangsa Israel sendiri dengan bangsa Romawi kan yang menyalibkan Yesus. Tetapi itu bisa terjadi karena kehendak Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Nah, kenapa Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Supaya keturunannya, umurnya akan lanjut. Keturunannya di sini itu adalah Israel sisa-sisa dan non-Israel yang mendapat pelimpahan keselamatan karena Israel menolak Yesus. Itulah yang dimaksud keturunan di sini. Jadi memang sudah dalam rencana kekal Allah, Yesus harus mati. Supaya Allah bisa membangkitkan satu umat yang akan masuk kerajaan 1000 tahun damai
berlanjut kepada langit baru, bumi baru. Semua adalah kehendak Tuhan. Lebih jelas lagi kalau kita baca Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi walaupun Israel yang menyalibkan, kamu di sini Israel ya, bangsa Yahudi. Jadi walaupun bangsa Yahudi menyalibkan, membunuh lewat bangsa durhaka ini menunjuk pada Romawi. Jadi walaupun manusia yang melaksanakan itu, menyalibkan dan membunuh Yesus, tapi itu terjadi karena Yesus sudah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Diteguhkan lagi kan? Disinilah sebenarnya doktrin predestinasi dan kehendak bebas manusia begitu selaras berjalan. Kalau dalam pandangan Pantekosta karismatik, kenapa mereka menolak doktrin predestinasi kan? Waduh, bertentangan katanya dengan konsep atau ajaran tentang free will, kehendak bebas manusia. Tetapi di Kisah 2 ayat 23 ini bagi kita itu begitu tergambar jelas. Jadi di sini free will manusia bekerja. Khususnya bangsa Israel menolak Yesus, menyalibkan Yesus, membunuh lewat tangan-tangan bangsa durhaka Romawi. Pilihan mereka menolak gembala yang baik. Jadi kehendak bebas manusia kan membunuh Yesus, Israel menolak Yesus. Tetapi itu terjadi karena Allah memang sudah menyerahkan Yesus untuk disalibkan dan dibunuh. Karena memang itulah maksud dan rencananya. Nangkap jemaat. Ya. Bagaimana free will kehendak bebas manusia dilaksanakan bukan robot. Jadi bangsa Israel itu dipilih Allah tidak menjadi bangsa robot. Diberikan free will dan mereka memakai free will-nya, kehendak bebasnya untuk menolak gembala yang baik Yesus. Menyalibkan dan membunuh dengan memakai tangan bangsa durhaka Romawi saat itu. Tetapi itu terjadi tidak lepas dari kendali Allah. Allah yang mengizinkan. Karena memang dalam rencana kekal Allah, Allah akan menyalahkan Yesus untuk disalibkan dan dibunuh. Predestinasi. Jadi dalam kalimat pertama yang saya kasih tanda ini, itulah predestinasi. Dalam kalimat lanjutannya, itulah kehendak bebas atau free will manusia. Selaras. Dalam peristiwa salib, selaras. Baca ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus itu sudah ditetapkan Allah harus mati di atas salib sebelum dunia dijadikan. Sejak kita masuk pelajaran ini aja, Sakaria ini, Armageddon ini, kita sudah tekankan bahwa tidak ada sesuatu pun yang di luar kendali Allah. Bahkan matinya Yesus pun sudah Allah tetapkan sebelum dunia dijadikan. Ya, balik lagi ke peta. Jadi, disinilah segala sesuatunya sudah ditentukan di masa lalu dalam kekekalan ketika hanya ada Allah. Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Ya. Perjalanan sejarah Israel dari perjanjian Allah dengan Abraham di perjanjian lama sampai mereka mengalami aniaya besar di bawah antikristus lalu masuk kerajaan 1000 tahun damai, itu sudah Allah tetapkan di masa lalu dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan, sebelum masuk ke penciptaan. Nah, kita dari ayat tadi angkat bahwa tonggak sejarah yaitu kematian Yesus di atas salib, peristiwa terpenting maha dahsyat yang pernah terjadi dalam keseluruhan perjalanan sejarah manusia, itu pun sudah Allah kehendaki, rencanakan, tetapkan sebelum dunia dijadikan. Coba tarik
kepada kehidupan praktis kita orang percaya. Mau happy, mau sad, mau lagi di atas, mau lagi di bawah, tidak ada yang lepas dari kendali Allah. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi yang jadi masalah adalah apakah kita termasuk orang yang mengasihi Dia? Karena apapun yang terjadi, walaupun kita orang beriman sungguh, Kristennya sungguh, diizinkan Tuhan mengalami penderitaan di dunia ini, tapi kalau kita mengasihi Dia, Kristennya benar, sudah lahir kembali, bukan Kristen KTP, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita berbuat salah, tangan Tuhan terangkat atas kita, melawan kita. Tapi Allah menghendaki pertobatan. Ketika kita bertobat, tangan Allah terangkat bagi kita. Membela kita, menyelamatkan kita. Itulah yang Tuhan lakukan terhadap Israel. Maka tidak mungkin kita membicarakan gereja lepas dari kita membicarakan Israel. Ketika Allah menggenapi segala rencananya atas Israel, disitulah termasuk inklusif keselamatan, janji-janji Allah bagi gerejanya. Ya. Nah, ada sedikit tambahan, informasi tambahan yang saya cantumkan di peta zaman ini. Di mana gereja? Dalam peta ini di mana gereja? Yang kita bicarakan dari tadi adalah tentang Israel. Menolak gembala yang baik, maka diserahkan kepada gembala yang pandir. Perjalanan sejarah sampai akhir. Fokus dari salib Kristus. Nah, di mana letak gereja Tuhan di sini? Ini yang saya kasih tanda tanya. Sejak Israel Yahudi menolak Yesus, menyalibkan Yesus, maka kemudian keselamatan terbuka bagi bangsa lain. Kita sudah baca berulang kali Roma 11 ayat 25. Sebagian dari Israel sudah menjadi tegar sampai sejumlah genap bangsa lain masuk ke dalam keselamatan. Jadi inilah masa anugerah, masa kita gereja Tuhan. Karena Israel menolak gembala yang baik Yesus, maka keselamatan terbuka bagi kita. Sejak Yesus disalibkan, lalu Injil diberitakan, amanat agung Kristus, lewat penginjilan dan pengajaran firman, seluruh dunia, seluruh bangsa mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam iman Kristen. Inilah kenapa saya kasih tanda tanya. Karena akhirnya tanda tanya. Sampai rapture. Bagi gereja Tuhan ini, tanda tanya ini. Ujungnya rapture. Inilah kesempatan kita untuk masuk ke dalam penggenapan rencana kekal Allah yang sudah Allah tetapkan sejak awal di masa lalu dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Bagi bangsa Israel, perjalanannya sebagai pusat perjalanan sejarah dunia, gereja Tuhan termasuk di dalamnya. Di mana posisi kita dalam tanda tanya ini? Kita tidak tahu akhirnya kapan, rapture terjadi kapan. Jangan sampai kedatangan Tuhan seperti pencuri datang pada malam. Tapi kalau kita gerejanya gereja yang benar, kita akan menanti-nantikan Dia. Dengan segala tanda-tanda zaman yang bagi manusia menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Tapi kita yang menanti-nantikan Dia berkata dalam doa-doa kita setiap malam. Seperti yang Yohanes katakan di ayat terakhir dalam kitab Wahyu. Amin. Datanglah Yesus. Kita menanti-nantikan setiap saat. Sehingga kedatangannya tidak seperti pencuri pada malam. Kita akan mengalami akhir bahagia, rapture diangkat Tuhan. Dan pada Armageddon, ketika Yesus datang kali yang kedua, kita akan mengirimi sebagai bagian dari pasukan yang menyertai Yesus. Ya, saya tambahkan ini posisi kita gereja Tuhan. Nah, kalau kita diajari replacement theology, Israel berakhir. Lalu seluruh kata Israel dalam perjanjian baru ditafsirkan gereja, sehingga bingunglah mereka. Teologi mereka kacau balau.
Tetapi dengan kita memegang teguh karakter kudus Allah, atributnya yang kudus, yang sekali berjanji tidak mungkin melupakan perjanjiannya, termasuk terhadap Israel, justru di dalam penggenapan perjanjian Allah atas Abraham, atas Israel, gereja Tuhan mendapat berkat keselamatan. Ya? Oke. Kalau ada pertanyaan sampai sini, silakan disampaikan ya jemaat. Nanti saya ulang-ulang.